Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa bukan? Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian Jumat 11 Desember 2020. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Engkau menyapa kami di hari ini. Kami memohon hikmat-Mu melalui sapaan sabda-Mu di hari ini. Biarlah sabda-Mu ini Tuhan menguatkan kami dan menopang kehidupan kami, agar kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, saya teringat dengan sebuah kisah ketika saya masih kecil dulu. Ketika saya masih kira-kira seusia SD, ya, masih sekitar kelas 1 lah kira-kira. Nah, kala itu saya diberikan sepeda baru oleh bapak ibu saya. Ya, namanya sepeda baru, ukurannya lebih besar. Tentu harus ada tahap belajar terlebih dahulu. Dengan sepeda yang cukup besar, ya tadi yang rodanya 3, sekarang rodanya cuma 2. Dan ukurannya tentu lebih besar daripada badan saya. Ya, jangan bayangkan badan saya seperti ini, tapi waktu kelas 1 tentu saya badannya masih kecil sekali. Nah, saya coba, biasanya saya ditolong oleh ayah saya, dipegang di belakangnya supaya tidak jatuh. Wah, bisa lama-lama. Nah, sekarang saya coba sendiri. Sepeda itu saya coba kayu. Baru 1-2 kali kayuhan, saya sudah terjatuh dulu. Ya, tentu ada luka ya di siku atau mungkin di bagian kaki. Tetapi ketika saya jatuh, saya tidak patah semangat. Saya masih terus mau mencoba bagaimana supaya saya bisa naik sepeda tanpa harus dibantu dan saya bisa memakai sepeda ini ke sana kemari. Ya, 1 kali jatuh, wah tidak apa-apa. 2 kali jatuh, wah tidak apa-apa lagi. 3 kali jatuh, wah yo masih kurang. Ya, namanya anak kecil, ya ambisinya masih kuat. Melihat teman-temannya sudah bisa pada naik sepeda, nah, saya tidak mau kalah. Ya, dan akhirnya saya bisa naik sepeda. Ya, dengan mengayuh wah ke sana kemari ya. Setelah pulang sekolah main sepeda. Dan tentu belajar sepedanya tidak berhenti di situ, ya. Kalau tadinya bisa hanya di lingkup sekitaran rumah, ya, mungkin di daerah desa-desa itu saja, kemudian beralih ke tempat yang lebih jauh. Nah, tentu saya harus belajar untuk bisa lebih berhati-hati lagi, ya. Misalnya tidak mengambil lajur di tengah, ya, ambil lajur sebelah kiri, ya. Mengayuhnya tidak terlalu kencang ketika ada di tikungan. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang membuat saya bisa mengendarai sepeda ya dengan baik sampai dengan hari ini. Pengalaman itulah yang membuat saya saat ini bisa mengendarai sepeda dengan baik. Bahkan saat ini ya sudah memiliki SIM, saya bisa menggunakan motor, saya bisa menjadi pengendara motor yang baik. Karena pengalaman saya dulu ketika masih kecil. Dan itu membuktikan bahwa proses belajar terus berlanjut. Tidak berhenti di saat itu juga ketika saya sudah bisa. Saya tidak mau berpuas diri bahwa oke, saya sudah bisa. Sudah. Nah, kemudian saya bertindak semena-mena, tidak. Tetapi saya terus belajar bagaimana menjadi pengendara yang baik. Nah, berbicara soal belajar, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Filipi ayat yang ke-3 ya.
ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, seperti kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah penulis dari Filipi yang kita baca pada hari ini. Ya. Bagian ini menerangkan bahwa Paulus juga tidak memegahkan diri, meskipun ia sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, dia mengalami hidup bersama Allah, tetapi ya dikatakan di sana, ya, tidak menganggap apa yang telah terjadi di belakang, ya. Tetapi ia terus mengarahkan hati kepada apa yang ada di depannya. Ia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Meskipun Paulus sudah mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, namun itu tidak membuat ia menjadi bermegah diri. Tapi ia terus mengupayakan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Ia tidak bermegah diri, tetapi terus memperjuangkan hidup di dalam terang firman-Nya. Hidup yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Ya. Ketika kita mengaku sebagai para pengikut Kristus, ya, seharusnya kita juga hidup bersungguh-sungguh. Ketika kita sudah ditolong Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan kemudian kita berpuas diri. Oh ya, saya sudah ditolong Tuhan, saya boleh hidup seenaknya. Jangan seperti itu, saudara. Ketika kita misalnya jatuh di dalam dosa, mari kita terus perbaiki. Kita perjuangkan kehidupan dalam terang kasih Tuhan. Ya. Pengalaman Allah ketika di masa lalu justru harusnya menjadi penguat untuk kita terus mengupayakan kehidupan bersama dengan Allah. Ya. Kita terus mencari pengenalan akan Tuhan hingga akhirnya kita berjumpa dengan Bapa yang di surga. Dan kehidupan seperti itulah yang ingin Tuhan harapkan dari kita. Ya. Kehidupan yang tidak hanya berpuas diri kepada apa yang boleh terjadi saat ini, tetapi Tuhan mengharapkan pengenalan yang terus menerus. Berarti kita diharapkan untuk terus berjuang. Ya. Meski kita jatuh di dalam dosa, jangan kita malu, jangan kemudian kita bersembunyi, tetapi teruslah hidup di dalam terang kasih Tuhan. Temui Tuhan dan perjuanganlah hidup di dalam terang kasih Tuhan. Sebagai manusia, mungkin kita seringkali melakukan hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pengampun, Tuhan yang selalu mengampuni kita. Jangan jadikan kehidupan dalam dosa membuat kita jauh akan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, mari datang pada Tuhan. Kita mengakui setiap dosa kita dan kita perjuangkan kehidupan selanjutnya. Seperti Paulus yang katakan, mengarahkan hati kepada apa yang di depan, memperjuangkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Sama seperti bagian awal tadi ketika saya bercerita, ya, tidak berpuas diri ketika saya hanya bisa mengendarai sepeda dengan baik, tetapi bagaimana saya terus bisa menjadi pengendara yang baik bahkan ketika berada di dalam lalu lintas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita upayakan kehidupan kita, jangan hanya bermegah diri, jangan hanya menerima apa yang saat ini sudah kita dapatkan, tapi terus dan teruslah mencari pengenalan akan Tuhan untuk lebih dalam lagi. Kiranya firman hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita satu di dalam doa untuk mengakhiri renungan kita. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami jatuh di dalam dosa.
Dan kami bahkan seringkali bersembunyi. Kami malu karena kami berbuat dosa. Tetapi melalui firman-Mu hari ini Engkau boleh ingatkan kami bahwa Engkau selalu mengulurkan tangan, Engkau selalu bersedia mengampuni kami. Ya Tuhan, mampukan kami, teguhkan hati kami, agar kami mampu mengakui setiap kesalahan kami dan kami mau memperbaiki setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami merasakan kehausan akan cinta kasih-Mu, sehingga dalam setiap kehidupan kami selalu ingin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk sapaan sabda-Mu pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Tetap semangat di tengah pandemi. Jangan loyo. Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ingat, tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dimanapun saudara berada. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara.